Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun di hari-hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian berupa rasa takut akan penyakit. Dan Allah sudah mengingatkan ini jauh-jauh hari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Bisyai'in minal khauf. Allah katakan kami akan sungguh, ya, walanabluwannakum, sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Syai'in minal khaufi wal ju', rasa lapar, ya, wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat, dan kekurangan harta. Allah akan uji kita juga dengan orang-orang yang meninggal di antara kerabat-kerabat kita atau keluarga kita, dan Allah uji kita dengan kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Wa basyiris sabirin, namun kata Allah, beri kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, mereka mengatakan, mereka berkata, mereka berucap, inna lillah, sesungguhnya kita ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala, wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tetap bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena meskipun hari ini Allah uji kita dengan tersebarnya wabah virus corona yang sudah menjangkiti hampir seluruh dunia, namun hadirin rahmati Allah, kita harus mengakui bahwa masih banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, ya. Ada nikmat kesempatan, nikmat hidup, nikmat pekerjaan, ya. Terlalu banyak nikmat yang lain yang Allah berikan. Allah hanya uji, ambil sedikit dari nikmat kesehatan pada kita. Bahkan sebagian besar dari kita hari ini mungkin, ya, belum sakit, belum terpapar virus corona. Hanya terkadang sudah muncul dalam hati kita rasa takut akan penyakit ini. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan tujuan dari ujian ini agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, ya, salah satu tujuan musibah Allah turunkan kepada kita adalah agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un wa la'allahum yarji'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, telah nampak kerusakan di zaharal fasadu fil barri wal bahr, telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan, bima kasabat aydin nas, dikarenakan perbuatan tangan manusia, waliyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, dan agar mereka merasakan akibat dari apa yang mereka lakukan, wala'allahum yarji'un, dan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahmati Allah, harusnya musibah berupa corona ini membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita semua akan karena
Ya, pada hakikatnya kita semua akan mati. Ada yang mati karena corona, ada yang mati karena diare, ada yang mati karena kecelakaan di jalanan. Sebab kematian itu banyak, tapi yang pasti kita semua akan mati. Yang jadi masalah bukan kita mati karena corona, bukan kita mati karena kecelakaan. Yang jadi masalah bukan kita mati karena sakit, ya, bukan kita mati karena tua. Yang jadi masalah adalah ketika kita mati dan kita belum punya persiapan untuk menghadapi kematian. Yang jadi masalah adalah apabila kita mati dan kita belum melakukan amal-amal soleh. Yang jadi masalah adalah apabila kita mati, kita tidak mengerjakan salat 5 waktu. Yang jadi masalah adalah kita mati dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi masalah adalah kita mati dan kita masih melakukan dosa-dosa besar. Hadirin rahmati Allah, pelajaran penting dari musibah yang menimpa kita ini adalah hendaklah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian segera bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin rahmati Allah, tidak menutup kemungkinan apa yang menimpa orang-orang di Cina, apa yang menimpa orang-orang di Italia, apa yang menimpa orang-orang di Korea Selatan, tidak menutup kemungkinan akan menimpa kita juga. Ya, maka selain kita bertawakal pada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah juga hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala kita berikhtiar untuk menghindari penyakit ini. Dan di antara bentuk ikhtiar itu hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila terjadi wabah di satu tempat, ya, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian masuk ke tempat tersebut, ke kota tersebut, ke negara tersebut. Dan apabila kalian berada di dalam, ya, negara tersebut atau berada di dalam kota tersebut, fala takhruju minha, maka janganlah kalian keluar dari kota dan tempat tersebut. Hadis yang hari ini dipraktekkan oleh banyak negara yang disebut sebagai lockdown, ya, menutup semua akses keluar dan masuk dari satu kota atau dari satu negara dalam upaya untuk mencegah tersebarnya virus ini. Ini adalah bentuk ikhtiar kita, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingkari ikhtiar yang semacam ini. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sebagaimana dalam hadis tadi yang kami bacakan, bahwa kalau ada wabah terjadi di satu tempat, hendaklah kita yang di luar tidak masuk ke tempat tersebut, dan orang yang berada di dalam tempat tersebut tidak keluar dari kota tersebut. Dan sebagaimana pada dua pekan yang lalu, kalau saya tidak salah, saya pernah sampaikan, orang yang bertahan di dalam kota tersebut yang sudah terpapar wabah, kalau dia bertahan di dalamnya, tidak keluar dari tempat tersebut, dan kemudian Allah takdirkan dia untuk kena penyakit tersebut dan mati, maka dia mati, dianggap mati syahid, ya. Adapun kalau dia lari dari kota tersebut, keluar dari kota tersebut, maka ya karena takut, ya, tertular penyakit tersebut, maka orang ini adalah melakukan sebuah dosa, dan dia dianggap seperti lari dari medan perang sebagaimana disebutkan dalam riwayat. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, farru minal majzum firaraka minal asad, larilah kalian dari orang yang kusta sebagaimana kalian lari dari seekor singa. Zaman dahulu kusta belum ada obatnya, ya, penyakit yang belum ada obatnya, maka Nabi perintahkan untuk menjauhi orang-orang yang terkena penyakit kusta. Suatu ketika dalam riwayat disebutkan ada seseorang yang masuk Islam dan kemudian datang hendak membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau orang yang masuk Islam ini terkena atau sedang terkena penyakit kusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bertemu dengan lelaki tersebut, tetapi Nabi hanya mengutus utusan kepadanya. Kemudian utusan tersebut mengatakan kepada orang ini, qad bay'naka farji', ya, sungguh kami telah membayat engkau, ya, silakan engkau kembali ke kampungmu saat ini, ya, dan tanpa berjabat tangan, tanpa bersentuhan, ya, ini adalah bentuk ikhtiar. Maka hari ini di antara bentuk ikhtiar kita untuk menghindari virus ini adalah kita mungkin mengurangi atau tidak berjabat tangan sama sekali, ya. Betul, berjabat tangan itu ada manfaat yang bisa kita dapatkan, itu mengeratkan hubungan ukhuwah di antara sesama kita. Dengan berjabat tangan akan menggugurkan dosa sebagaimana disebutkan dalam hadis, ada manfaat di situ. Tetapi ketika berjabat tangan, misalnya di saat terjadinya wabah
bisa menjadi wasilah untuk tersebarnya wabah dan virus tersebut, maka kaidah mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ya, muqaddamun ala jalbil masalih. Menolak keburukan, menolak bahaya lebih didahulukan daripada mendapatkan manfaat. Dan ini hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhtiar semacam ini tentu saja tidak mengingkari takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, namun ini adalah ikhtiar yang dibolehkan. Sebagaimana ketika terjadi wabah di daerah Syam dan Umar hendak dapat kunjungan untuk berkunjung ke kota Syam atau ke daerah Syam, maka begitu Umar tahu di Damaskus salah saat itu terjadi wabah, ya Umar mengadakan musyawarah dengan sahabat-sahabat yang lain. Kemudian dari hasil musyawarah tersebut, Umar radhiyallahu taala anhu mengambil keputusan untuk tidak memasuki daerah Syam. Ya, kemudian Abu Ubaidah Al-Jarrah bin Al-Jarrah kemudian mengatakan kepada Umar, ya, at-tafiru min qadarillah. Apakah engkau lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala? Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian mengatakan, "Na'am, nafirru min qadarillahi ila qadarillah." Kita lari dari takdir Allah Subhanahu wa taala menuju takdir Allah Subhanahu wa taala yang lain, yang lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita kemudian hendaklah kita banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga wabah ini segera berakhir, ya, dan semoga wabah ini tidak tersebar meluas di negeri kita yang tercinta Indonesia pada khususnya, dan di negeri-negeri kaum muslimin pada umumnya. Amin ya rabbal alamin.